Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatuh ya. Anak-anakku, perkenalkan Bapak Udin Wahidin, mengajar bidang studi IPS di kelas 9. Sebelumnya Bapak sampaikan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas materi, maka alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap kalian? Tapi jangan lupa klik absensinya ya. Nah, kalau kalian sudah siap, akan kita mulai pembelajaran IPS ini dengan materi terbentuknya benua dan samudra. Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran ini, yang pertama menjelaskan proses terbentuknya benua dan samudra. Kemudian yang kedua, mengurutkan ya, benua dan samudra dari yang terluas sampai yang terkecil. Nah, sebelum Bapak kupas satu persatu, perlu juga kalian mengetahui bagaimana mengenai bumi itu. Kita ketahui bumi terdiri dari dua bagian. Kalian tahu apa saja itu? Yang pertama, berupa daratan, itu sekitar 29%. Kemudian yang kedua, berupa lautan, sekitar 71%. Sehingga bumi disebut benua air, karena terdiri dari sebagian besar berupa lautan, yaitu sekitar 71%. Nah, sekarang kita akan kupas satu persatu bagaimana terbentuknya benua dan samudra. Ada dua teori yang menjelaskan terbentuknya benua di dunia. Yang pertama adalah teori konsep planet stabil. Ini menurut para ahli geologi kuno. Dijelaskan bahwa benua yang ada sekarang ini ada 6 benua. Itu sudah ada pada masa lampau, dan semakin lama semakin mengecil. Itu diibaratkan seperti kulit jeruk. Nah, kalian lihat bagaimana kulit jeruk yang tadinya masih segar kemudian lama-kelamaan akan mengecil. Nah, ini kalau berdasarkan teori yang pertama, yaitu teori konsep planet stabil. Adapun teori yang kedua, yaitu teori pergeseran lempengan bumi. Nah, ini menurut geologi modern. Kalian tahu tidak nih siapa tokohnya? Ya, yaitu Alfred Lothar Wegener. Ini seorang berkebangsaan Jerman. Beliau mengatakan benua yang ada sekarang ini berasal dari benua yang maha luas yang bernama Pangea. Akibat pergeseran lempeng bumi, kemudian Pangea, benua yang maha luas ini terbagi menjadi dua benua besar. Apa itu benuanya? Nah, di sebelah utara itu namanya Laurasia, ya. Itu di sebelah utara. Sedangkan di sebelah selatan itu disebut dengan Gondwana. Nah, sekitar 65 juta tahun yang lalu, pemisahan benua sudah tampak seperti sekarang. Namun daratan India pada saat itu masih belum menyatu.
belum menyatu dengan Asia. Lalu lambat laun benua-benua bergeser atau bergerak dengan kecepatan sekitar 3 sampai 13 cm per tahun hingga akhirnya menjadi 6 benua seperti saat ini. Bagaimana kalian? Paham sampai di sini? Kalau kalian sudah paham tentang dua teori tadi, mari kita lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa benua yang 6 tadi itu berasal dari satu Pangea. Ya. Nah, ini apa buktinya? Kalau misalnya benua yang 6 tadi berasal dari satu. Nah, ada beberapa bukti bahwa benua yang 6 yang berasal dari satu Pangea tadi, yaitu didukung oleh bukti-bukti berupa kesamaan garis pantai di Afrika bagian barat. Ya, kalian lihat. Jadi garis pantai Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan di bagian timur, jadi sama garis pantainya. Dan adanya kesamaan fosil, kesamaan struktur dan jenis-jenis batuan antara pegunungan Appalachia dengan pegunungan di Inggris dan di Skandinavia. Selanjutnya, ini diprediksi oleh para ahli geologi modern, 6 benua yang ada sekarang ini akan menjadi satu bagian. Contoh misalnya, benua Australia itu terus bergerak atau bergeser ke arah utara, itu sehingga akan menyatu dengan Indonesia. Nah, anak-anakku, nanti yang akan kita bahas hanya 5 benua saja. Kalaupun tadi dijelaskan ada 6 benua, tetapi yang akan kita bahas ke depan itu hanya 5 benua saja. Mengapa demikian? Karena benua Antartika itu tidak dihuni oleh manusia. Ayo, siapa yang tahu mengapa benua Antartika tidak dihuni oleh manusia? Ya, baik. Karena benua Antartika itu memiliki kelembaban udara rata-rata terendah di dunia. Menjadi benua tertandus, benua paling dingin. Pada musim dingin, suhunya mencapai minus 73 derajat Celcius. Rekor suhu terdingin yang pernah dicatat adalah minus 89,2 derajat Celcius yang dicatat oleh stasiun Volkov milik Rusia. Itu pada tanggal 21 Juli tahun 1983 di benua tersebut. Nah, adapun yang 6 benua tersebut terdiri dari satu yang terluas dulu, ya, kemudian yang terkecil. Satu, benua Asia. Nah, ini benua Asia. Benua Asia ini disebut benua kuning. Kemudian yang kedua adalah benua Amerika yang disebut dengan benua merah. Yang ketiga, ini ada benua Afrika. Ini disebut benua hitam. Yang keempat, benua Antartika. Benua Antartika ini dikenal dengan benua putih. Kemudian yang berikutnya, ya, berarti yang kelima, ada benua Eropa yang dikenal dengan benua biru. Dan yang keenam, ada benua Australia yang dikenal dengan benua hijau. Nah, anak-anak, mengapa tiap-tiap benua itu dibedakan warnanya? Nah, nanti kalian silahkan cari jawabannya, kemudian kalian catat, ya, di buku catatan kalian, kemudian nanti Bapak akan tagih, ya, pada saat kita belajar tatap muka. Nah, itulah urutan benua, ya, dari yang terluas hingga yang terkecil. Nanti kita akan membahas 5 benua saja. Nah, sekarang bagaimana tentang
lautan samudra. Berdasarkan sejarah terbentuknya benua, itu mempengaruhi juga terhadap pembagian samudra, yang diawali terbentuknya lautan yang luas yang disebut dengan Tetis. Kemudian lautan tersebut terbagi sesuai dengan pergeseran lempengan benua, yang akhirnya kita ketahui ada lautan yang luas atau yang disebut samudra. Jadi samudra adalah lautan yang sangat luas. Adapun urutan samudra dari yang terluas sampai yang terkecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, Samudra Pasifik atau yang disebut juga dengan Laut Teduh. Kemudian yang kedua ada Samudra Atlantik. Yang ketiga Samudra Hindia. Yang keempat Samudra Antartika atau yang disebut dengan Samudra Selatan. Dan yang kelima, samudra terkecil, yaitu Samudra Arktik. Itulah anak-anakku sekalian, proses terbentuknya benua dan samudra, dan urutan benua dan samudra dari yang terluas hingga yang terkecil. Nah, sebelum Bapak akhiri dari materi ini, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal. Satu, tentang teori konsep planet stabil, yang dalam hal ini menurut ahli geologi kuno yang menyatakan bahwa benua yang ada pada masa lampau yang semakin lama semakin mengecil, yang diibaratkan seperti hujan. Yang kedua, tentang teori pergeseran lempengan bumi. Ini menurut geologi modern yang dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener. Dia mengatakan bahwa benua yang ada sekarang ini berasal dari satu benua yang maha luas yang bernama Pangea. Kemudian Pangea atau benua yang maha luas ini terbagi menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Semuanya ini sudah tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya. Allah berfirman yang artinya, ya, ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sehingga kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi, suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Dan masih dalam Al-Quran surat Al-Anbiya yang berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Alfred Wegener tentang benua itu berasal dari satu Pangea yang kemudian terpecah menjadi dua benua, Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Itu pada surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang baru, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Nah, itulah anak-anak materi pada kesempatan ini, ya, tentang pengertian benua dan samudra dan urutan benua dan samudra dari yang terluas sampai yang terkecil, yang kemudian kita kaitkan dengan firman Allah yang kita imani, yang tersurat di dalam Al-Quran. Artinya bahwa teori Alfred Wegener ini sebetulnya sudah ada di dalam Al-Quran, dan itu pasti. Demikian anak-anak, pada kesempatan ini materi yang akan datang kita akan membahas tentang benua yang ada. Sebelum Bapak akhiri pada kesempatan ini, Bapak sampaikan terima kasih, ya. Kalian tetap jaga, laksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.